Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baiklah, apa kabar anak semuanya? Ada sarapan dari rumah? Baik, sebelum kita ke sekolah itu biasanya kita harus sarapan dulu kan? Baiklah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak presentasi dulu. Mungkin ada di antara anak-anak semua ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Oh, ada semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Ya, Bapak ingin bertanya sama kamu. Oh, masih ingat pembelajaran kita kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang benda. Ya, tentang wujud. Ya, tentang wujud benda dan perubahannya. Wujud benda itu apa saja? Benda. Ya, apa lagi? Ya, ada di Tiga. ingat ya. Berarti wujud benda itu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda Gas. benda padat apa saja? Kayu. Batu, apa lagi? Besi, bagus. Meja, papan tulis, bagus. Berarti ada pelajaran di rumah ya. Masih ingat pembelajaran kita kemarin? Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mengambil bahan di sini. Bapak panggil ya ke depan salah satu. Ayo ini ya. Coba ke depan. Coba pegangkan ini. Udah. Dari belakang ya. Ayo siapa lagi si Dapat? Ada yang Gunawan. Pegangkan. Dingin ya? Dingin. Tadi 3 orang dari teman kamu sudah memegang ya, apa namanya? Es batu. Es batu ini terbuat dari apa? Benda cair. Kalau udah seperti ini termasuk benda apa? Kenapa? Kenapa bisa padat? Karena membeku. Kenapa bisa membeku? Karena melepaskan ini asal wujudnya ini dari benda cair. Ketika dibekukan menerima kalor ya, melepaskan kalor sehingga dia menjadi beku. Bisa dipahami? Bisa.
Wujud asal dari seperti itu dari Cair. cair. Cairnya seperti apa? Air. Air. Ya. Apakah benda tersebut bisa mencair? Bisa. Bisa karena menerima kalor. Bagus. Baiklah, materi kita pembelajaran hari ini adalah bagaimana wujud benda berubah. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, peserta didik diharapkan ya dapat mengidentifikasi bagaimana perubahan wujud benda dari zat padat ke cair dan dari cair ke padat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu dapat terjadi. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan proses perubahan wujud benda itu dan mendeskripsikan kelembaran kerja peserta didik yang sudah diamankan. Ya, tepuk fokus dulu ya. Coba berdiri dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus. Ya, silakan dulu. Pak ingin menjelaskan dulu tentang bagaimana wujud benda itu berubah. Ya, coba diperhatikan di layar. Apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda itu, ya, ini ada gas, ada cair, dan ada apa? Ketika benda padat ini menjadi cair, berubah bentuk daripada menjadi cair, itu yang dinamakan dengan mencair. Kalau dari cair ke padat namanya membeku. Kalau dari padat ke gas namanya menyublim dan kalau dari cair ke gas menguap dan mengembun. Baik. Macam-macam perubahan wujud benda. Ada mencair, ada enam ya. Nah, ada enam. Ada mencair, ada membeku, ada mengembun, ada menguap, ada mengembun ya, mengkristal. Kalau mencair ini Anda sudah tahu kan? Contohnya kan? Seperti ya, seperti membeku. Membeku contohnya ini air keran ini. Keran ada air, kita ambil air, kita masukkan dalam plastik. Kemudian yang dari dalam plastik itu kita masukkan ke dalam kulkas. Namanya membeku. Ya, melepaskan kalor. Baik, nah, sampai di situ dulu ya. Sampai itu dulu penjelasannya. Terasi sedikit ya. Dari terasi, Bapak akan membagikan bacaan ini. Kamu baca masing-masing ya. Baca dalam hati. Nah, tadi kita sudah literasi, ya, literasi itu ya kita sudah membacanya. Sekarang Bapak akan menampilkan video. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 wujud zat dan perubahannya, topik C dengan materi bagaimana wujud benda berubah, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 4 SD. Kegiatan pembuka. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Enak ya es krim, punyamu masih padat, punyaku sudah mulai mencair. Kamu pilih es krim yang itu, jadi cepat mencair. Perubahan wujud benda adalah perubahan benda. Perubahan wujud benda disebabkan karena benda tersebut menyerap kalor atau dipanaskan maupun melepas kalor atau didinginkan. Perhatikan bagian perubahan wujud benda berikut ini. Ada 3 wujud benda, yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas. Masing-masing benda dapat berubah wujudnya. Panah berwarna biru artinya prosesnya melepas kalor atau didinginkan. Sedangkan panah berwarna merah prosesnya menyerap kalor atau dipanaskan. Mari kita pelajari proses perubahan wujud benda satu demi satu. Yang pertama, merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair, di mana prosesnya menyerap atau menerima kalor. Contohnya, lilin yang dipanaskan. Lilin yang berupa benda padat, ketika menerima panas, yaitu berupa api, lilin tersebut akan mencair menjadi benda cair. Es krim yang ada di ruang terbuka. Es krim yang berupa benda padat akan mencair atau meleleh ketika cuaca di sekitarnya lebih panas sehingga berubah menjadi benda cair. Berikutnya, es batu di ruang terbuka. Es batu yang merupakan benda padat akan mencair atau meleleh menjadi benda cair ketika dipanaskan. Berikutnya, mentega dipanaskan. Mentega yang merupakan benda padat ketika dipanaskan di atas penggorengan akan mencair atau meleleh menjadi benda cair. Baik, itu ya penjelasan dari video tentang masalah perubahan wujud benda, bagaimana wujud benda itu berubah, ya, dari padat ke cair dan dari cair ke padat. Kira-kira dari penjelasan itu semua Bapak sudah menanyakan materi lewat PPT poin-poin yang pertama, yang keduanya kamu membaca lembaran bacaan yang sudah Bapak beri, kemudian kita menonton video. Kira-kira sih ada nggak yang perlu ditanyakan? Udah paham ya? Udah paham? Betul, udah ngerti? Udah ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Berarti pinter-pinter Bapak ya. Siap belajar hari ini? Baik, sekarang Bapak sudah yang membuat ini kesepakatan kelompok ya. Kesepakatan kelompok. Gimana kita buat kesepakatan kan? Ya, buat kesepakatan ya. Ini dipimpin langsung oleh Sebaya ya, tutor Sebaya setiap kelompok. Baik, kelompok C Suci Jelita. Anak Suci Jelita. Ya, kamu lihat nanti nama kawan-kawannya siapa-siapa itu berada di satu meja. Oh ya. Cepat, mana kelompoknya? Ada sama jalan, mana kelompoknya? Sana ya? Ini. Ya, gitu. Ya. Baik, kamu sudah tahu kan nama kelompok-kelompoknya? Sudah ya. Sekarang Bapak kasih bahan-bahan ya. Tempat membakar lilin ya. Ini tempatnya. Dulu ya, nanti kita akan ya. Ya. Oke, sampai belum? Belum ya? Ini ada pakainya ya. Pakainya ini. Coba dengar dulu ya, dengar dulu penjelasan Bapak. Bahan-bahannya sudah Bapak kasih. Nanti lilinnya ini kamu bakar ya, bakar. Es batunya juga dipecahkan, dimasukkan ke dalam apa namanya piring ya, yang sudah tersedia. Ya, tunggu ya. 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 Bapak, Ya. pecahkan Bapak. Ya. Bapak, terus bagaimana? Oh, Bapak, apa bahasa?
Sepatunya sudah dikerjakan? Baik, sekarang kamu amati ya. Kamu amati daripada lilin dan sepatu ini, lalu kamu tuliskan nanti jawabannya di lembaran kerja yang sudah Bapak bagi, yang sudah Bapak kasih. Ya, yang hasil pengamatannya tuliskan di sini sesuai dengan soal. Ini nama kelompok, ini nama kelompok, ini nama kelompok, ini nama kelompok, ini nama kamu semua pelajarannya, ini mata pelajarannya, ini mata pelajarannya, ini pengetahuan. Bisa dipahami kan cara kerjanya? Bisa. Bisa kan? Berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya. Ya, tulisannya sesuai dengan pengamatannya. Daripada pembakaran lilin dan sepatu. Tuliskan saja menurut pengamatannya apa yang terjadi. Ini kelompok apa tadi? D. Belum ya? Sudah siap semuanya? Sudah. Ya, sekarang Bapak akan memanggil ya. Akan memanggil masing tiap kelompok untuk ke depan untuk membacakan hasil daripada pengamatannya. Setelah itu nanti kamu memberikan tanggapan dari kelompok yang belum terpanggil. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Silakan, siapa yang pertama dari siapa? Ya, kelompok C ya. Silakan maju ke depan. Ya. Apa yang terjadi pada lilin selama terbakar dan setelah api dipadamkan? Saat lilin dinyalakan, panas dari api menyebabkan lilin di sekitarnya meleleh. 2. Bagaimana kondisi es batu setelah mencair? Berdasarkan pengamatan kami, teman-teman kami menemukan es batu yang mencair perubahan menjadi air. 3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Ketika lilin terbakar, lilin berubah dari wujud padat menjadi padat setelah api dipadamkan. Ya, bagus. Kira-kira ada yang mau ditanggapan? Ada yang mau beri pertanyaan? Ada? Ada Pak. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya terhadap teman kamu yang sudah mempresentasikan hasil daripada pemasarannya? Apa yang perlu ditanya? Tentang apa? Tentang wujud benda. Apa wujud benda katanya? Kata teman kamu tadi, apa wujud benda dari pengamatannya itu? Ada sama cair. Ya, pada sama? Fokus. Ya, boleh tepuk tangan. Ya,
luar biasa. Ini ya, apresiasi Bapak ya. Silakan dulu. Nomor kedua tadi siapa? Kelompok B. Oke, silakan maju ke depan. Apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman tergambarkan setelah ada di Tuhan. Saat dinyalakan panas dari api akan menyebabkan lilin di sekitarnya meledak. Lilin yang meledak ini kemudian terserap oleh sumbu dan terdapat di sana sumbu yang sedang mengalir. 2. Bagaimana kondisi es batu setelah mencair? Es batu yang mencair berubah menjadi air tersebut jernih dan dingin, mirip dengan air yang biasa diminum. 3. Buatlah kesimpulan dari kegiatan ini. Ketika lilin terbakar, lilin berubah dari wujud batu menjadi cair akibat panas dari api yang kemudian menjadi padat setelah api padam. Ya, ada yang mau ditanya? Sudah paham ya? Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Pak Ujang. Ayo silakan dulu. Kelompok lain. A. Terjadi pada lihat dipadamkan ketika api dinyalakan, panas dari api menyebabkan di sekitar lilin akan meledak, dan jika api padam, lilin akan kembali seperti padat atau semula karena melepaskan kalor. 2. Bagaimana kondisi es batu setelah mencair? Dari pengamatan kami dan teman-teman menemukan bahwa es batu berubah menjadi cair dan jernih seperti air minum biasa. 3. Buatlah kesimpulan dan kegiatan ini. Ada, sudah paham enggak ya? Alhamdulillah. Ya silakan Pak. Tepuk tangan ya. Baiklah, berarti Anda sudah paham ya, sudah bisa memahami bagaimana perubahan wujud benda padat itu ke cair. Begitu juga sebaliknya, daripada cair menjadi padat. Baiklah, jadi benda padat dan benda cair ini Bapak tekankan lagi, bukan hanya air kalau benda cair itu ya, minyak, bensin, minyak tanah, solar, saus, kecap, apa lagi? Ya juga banyak ya, banyak jenis banyak. Anda sudah bisa membedakan perubahan wujud benda itu dan wujud benda, ciri-ciri benda dan perubahan wujud benda itu daripada cair menjadi padat, begitu juga sebaliknya daripada padat menjadi cair. Baiklah. Sekarang kita akan menyimpulkan ya, materi pembelajaran kita pada hari ini tentang bagaimana perubahan wujud benda dari padat ke cair dan dari cair ke padat, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Benda padat itu contohnya seperti lilin ya kan? Apabila dibakar maka dia akan mencair. Kenapa bisa mencair? Karena menerima kalor, menerima panas. Kemudian apabila lilin itu dipadamkan apinya, maka yang mencair tadi akan membeku kembali, maka dia akan berubah menjadi padat. Begitu juga dengan cair. Kita punya air di rumah, kita masukkan dalam plastik es, lalu kita masukkan ke dalam kulkas, lalu membeku es itu. Ya, artinya air itu melepaskan kalor sehingga dia menjadi beku. Bisa dipahami? Baik, sekarang Bapak akan memberikan tugas saya soal pilihan ganda. Ya. Ya, tulis namanya sini ya, saja kalau sini nama kelas. Ya. Yang udah siap, udah bisa dikumpul. Ya, yang udah siap, udah bisa kumpul. Ya, udah siap. Ya, kamu tahu udah siap. Sudah. Baik, tadi kita sudah
mengerjakan dengan ganda ya. 30 Nah, seterusnya Bapak akan menjelaskan kembali ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kamu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kamu cari lagi, tuliskan lagi punya nanti apa-apa saja pendapat dari itu yang benar cair, kemudian gas, kemudian kalau tuliskan juga bagaimana sih perubahan itu benda itu. Kamu amati sendiri bagaimana perubahan wujud benda itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang Bapak akan memberikan soal pengayaan ya, soal pengayaan dan soal remedial bagi yang sudah Bapak anggap sudah berhasil hari ini, sudah memahami. Bapak akan memberikan pengayaan. Bapak akan memberikan pengayaan. Suci Jelita. Oh, yang ini. Coba diperhatikan dulu kemarin. Masih semangat? Tepuk satu. Nah, jadi materi kita selanjutnya ya, yang kita pelajari bagaimana ya perubahan wujud benda juga tentang menguap ya, tentang menguap dan melembut. Baiklah, sebelum kita menutup materi pelajaran kita hari ini, mari kita baca doa dulu. Ya, baca doa dulu. Yang dipimpin oleh si ini boleh. Nah, nanti yang Ustazah. Dan yang lainnya coba jangan ada dulu yang terus ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dengan berakhir doa tadi, maka selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak bapak belajar di rumah tentang bagaimana perubahan wujud benda itu berubah. Dibaca-baca kembali nanti bukunya. Bapak itu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, coba dipersiapkan dulu bukunya.